Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga berbahagia selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Oke. Semua ini udah ditakdirkan untukmu ya, untuk kamu dari di sisa tahun ini ya. Berapa tahun lagi? Berapa bulan lagi? Kita hitung aja. Intinya dimulai dari sekarang ya. Semua ini sudah ditakdirkan untuk kamu di sisa tahun ini. Kita akan lihat takdir apa itu. Ini tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada sang pemilik alam semesta, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sang pemilik alam semesta yang memiliki kuasa ya. Kita hanya mengambil sebuah clue saja, gambaran saja melalui tebaran kartu. Tidak untuk jadian pedoman hidup. Oke. Di sini ada pencarian cinta. Sudah ditakdirkan untuk kamu di sisa tahun ini. Ada yang akan ditinggalkan dan meninggalkan ya. Ada juga yang akan melakukan sebuah pencarian cinta. Jadi di tahun ini siapkan mental aja, lebih baiknya seperti itu ya. Itu sudah takdir. Di sisa tahun ini ada yang akan meninggalkan, ada yang ditinggalkan, dan ada yang akan melakukan sebuah pencarian cinta. Semua adalah proses. Ini adalah planning ya. Ini termasuk planning alam semesta, termasuk rencana kamu juga mungkin ya kan, seperti itu. Mungkin sekarang masih baik-baik saja ya. Amin. Semua tidak mengharapkan sesuatu takdir yang buruk, tetapi setiap umat manusia mempunyai takdir baik dan buruk. Kita mulai lagi menshuffle, fokus ya. Jangan pernah melawan arus takdir, karena kamu bisa pusing sendiri. Jalanin aja, ikutin aja alurnya. Di sini ada King of Wands. Ini sebuah kesesuaian hati ya. Selain alam semesta mentakdirkan hal seperti itu, dan memang ini yang terbaik ya, akan terjadi untuk kamu, untuk kebaikan kamu. Menangis, segala sesuatu namanya perpisahan atau ditinggalkan, itu pasti ada tangisan, walaupun itu tidak akan seumurnya ya kan. Paling seperlunya aja seperlunya aja ya, karena di sini ada belenggu gitu, saling membelenggu, atau kamu yang dibelenggu atau merasa terbelenggu, atau dia yang terbelenggu. Yang pasti di sini nanti akan ada yang ditinggalkan dan meninggalkan ya. Dan ini yang terbaik untuk kehidupan kalian ke depannya. Kenapa? Karena di sini di antara kalian itu salah satunya, entah kamu entah dia, merasa hubungan ini sangat menekan dan sangat membelenggu gitu. Karena cinta itu sendiri adalah ikatan yang membuat kita bahagia. Memang terkadang ada suka, ada dukanya, tetapi tujuannya adalah kebahagiaan gitu. Dan di sini ada cinta ada, kerinduan ada. Yang disebut nama takdir, kita tidak boleh melawan takdir. Kita hanya bisa mengantisipasi aja ya, tidak untuk melakukan sebuah perubahan, tetapi hanya bisa untuk memperbaiki ya. Kalau seperti ini itu nggak baik, berarti harus memperbaiki diri gitu ya. Di sisa tahun ini ya, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya, dan semua ini sudah nanti akan melalui sebuah pertimbangan
Mungkin kalian kompromi untuk menyudahi hubungan, atau kalian kompromi untuk memperbaiki hubungan, atau memang kalian memang sepakat kamu meninggalkan dia atau kamu ditinggalkan dia. Seperti itu. Bisa terpaksa, bisa tidak. Ya, seperti itu. Tapi ini adalah sebuah takdir yang akan terjadi di sisa tahun ini. Ya, jadi lebih menyiapkan mental aja. Ya. Jangan terburu-buru menyalahkan atau memvonis orang atau ngejudge orang, ya kan? Lebih baik kita hati-hati agar sekalinya terjadi perpisahan pun perpisahan yang terkesan gitu. Karena bagaimanapun juga kalian saling membahagiakan pernah, ya kan? Saling memberi semangat pernah, ya kan? Jadi jangan sampai untuk sesuatu hal yang memang sebetulnya harusnya bahagia menjadi duka, ya kan? Aku masih cinta dia meninggal. Itu adalah sebuah bagian dari rute kehidupan kamu. Jadi kita harus berani menerima, ikhlas. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada perpisahan pasti ada pertemuan. Ada pagi, ada sore. Seperti itulah ibaratnya. Supaya kita Gondes mengatakan sepertinya, supaya kita tuh bisa memotivasi diri bahwa semua yang hidup di dunia ini tidak ada yang kekal, termasuk orang yang kamu cintai. Kalau dia nggak diambil orang lain, ya diambil sama sang pemilik alam semesta, seperti itu. Kalau nggak kamu yang ditinggalkan, ya dia yang meninggalkan. Itu adalah sebuah siklus atau sebuah rute aja, ya, lebih tepatnya ke rute. Yang membuat batasan atau ngeblok kamu, ya, itu akan membuka celah untuk berkomunikasi lagi karena sudah tidak tahan menahan rindu. Cinta tetapi ngeblok karena emosi sesaat mungkin. Ya, ini batasan-batasan kayak gini yang membuat yang ngeblok mah enak-enak aja, yang diblok membuat sebuah batasan atau tekanan gitu. Melukai, ya, lebih ke melukai, ya. Bingung gitu loh. Aku tuh cinta beneran tapi tiba-tiba ngeblok. Tapi dia sendiri nanti kalau ada kejadian seperti ini buat kamu, nggak usah dibalas, ya, sudah biarin aja. Ya mau ngeblok ya monggo, mau menghubungi ya monggo. Yang penting kamu tetap positive thinking dan welcome, seperti itu, ya. Jangan terlalu berkorban untuk keluargamu karena mereka belum tentu ada saat kamu susah. Membantu boleh, ya. Membantu itu kan bagian dari kewajiban kita, ya kan, apalagi kita sebagai keluarga gitu. Tetapi jangan berlebihan, karena membantu yang berlebihan sampai kamu sendiri tidak di titik nol gitu. Misalkan kamu punya 10, kamu kasihin keluarga semua 10. Di saat kamu membutuhkan kamu nggak ada, mereka nggak ada. Itu lebih parahnya. Lebih baik ya membantu atau berkorban untuk keluargamu itu pakai perhitungan. Maksudnya bukan pelit, ya, lebih ke kontrol gitu, lebih ke kontrol, ya, bahwa berkorban untuk keluarga itu ya penting karena kita kan dibesarkan, ya kan, selalu ada di antara mereka. Tetapi ya, kalau membantu itu ya kalau kamu punya 50, ya kasihlah 20, 30-nya buat kamu. Kan kamu tidak selalu baik-baik saja kan, seperti itu. Oke. Akan terungkap seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Meskipun kalian sulit bersama, tapi terus memperhatikanmu dari jauh. Ada seseorang yang memperhatikan kamu dari jauh. Dia mencintai walaupun dia tidak punya apa-apa misalkan, ya, tetapi dia mencintai kamu. Dia selalu terus-menerus memperhatikan kamu. Itu mungkin juga bagian dari takdir kamu di sisa tahun ini. Ada seseorang yang memperhatikan kamu dari jarak jauh. Sesungguhnya kamu sangat disukai oleh orang yang sudah punya pasangan. Tapi hati-hati karena ini sangat membahagiakan. Ya, secinta apapun kalau dia sudah punya pasangan, lebih baik kamu mundur. Ya. Karena cepat atau lambat namanya karma itu akan terjadi. Tanpa didoakan dan tanpa mendoakan, hasil perbuatan itu akan ada hasilnya, ya. Seperti itu.
Ya, perbuatan baik akan mendapatkan karma baik, perbuatan buruk akan mendapatkan karma buruk, cepat atau lambat. Ya, oke. Orang masa lalu yang menangis karena nasibnya lebih baik setelah kalian berpisah, ini nanti akan terjadi. Dan emang kalau diputus itu nggak sedih ya, sedih. Putus cinta itu seperti orang yang sakaratul maut, seperti orang yang sekarat gitu, paling tidak 3 bulan. Kayak kita ditinggalkan orang tua meninggal gitu, sedihnya tiada tata. Tapi seiring berjalannya waktu nanti kamu akan bisa menyesuaikan diri, kemudian bisa menerima bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak kekal abadi, ya kan? Kembali lagi, kalau nggak diambil orang lain, ya diambil Allah gitu. Mengerikan tidak? Kalau kita selalu berdekatkan diri pada Gusti Allah dan menerapkan cinta kamu hanya karena Allah, tidak ngerasa sakit, cepat move on deh. Ya tergantung, ada yang cepat move on, ada yang tidak, tergantung pribadi masing-masing. Mau terus terlena, ya terpuruk ya, atau akan segera bangkit setelah terjadi itu. Karena apa? Kenapa kamu menangisi dia? Dia belum tentu nangis buat kamu. Justru buktikan bahwa kamu mampu tanpa dia, kamu lebih baik tanpa dia, itu yang terbaik. Jadi dia akan menyesal meninggalkan kamu, gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Semua ini sudah ditakdirkan untukmu di sisa akhir tahun ini. Ya, kapan itu? Mulai dari sekarang sampai akhir, sampai tahun ini habis, itu akan ada sesuatu yang terjadi. Akan ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan ya. Ada yang dicintai seorang yang sudah punya pasangan ya, seperti itu. Ada yang ngeblok tapi nanti akan dibuka. Kita lihat The Hermit. Menyendiri, mengisolasi diri untuk berdoa pada Sang Pemilik alam semesta. Hermit itu bisa diartikan sebagai petapa atau seseorang yang mencari pencerahan di saat kebingungan. Lebih baik seperti itu, ya. Mencari pencerahan, mengisolasi, berdoa itu terbaik. Biar diberikan kekuatan dalam bentuk apapun, kekuatan batin, kekuatan fisik, kekuatan mental dalam menghadapi apapun, ya, seperti itu. Nanti akan atau buktikan bahwa kamu mampu tanpa orang yang sudah melukai kamu atau orang yang sudah meninggalkan kamu. Ya. Tentang sebuah ketulusan, itu yang dibutuhkan. Aku tulus mencintai dia. Ya gini, jangan berharap bahwa tulus itu akan dibalas dengan ketulusan. Ya, kamu boleh tulus sama orang yang kamu cintai, kamu boleh tulus dengan siapapun, itu memang kewajiban kita, tulus tanpa pamrih. Tapi kalau dikasihkan dia untuk kita, berjodoh dengan itu, namanya bonus. Karena cinta sejati itu datangnya dari Gusti Allah, selebihnya hanya bonus. Seperti itu. Kenapa kalau cinta sejati adanya dari Allah? Karena Allah tidak pernah membenci kita, Allah selalu ada untuk kita, selalu menolong kita, ya kan? Dan tanpa pamrih. Jadi cintailah yang ada di dunia ini karena Allah, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, tidak merasa down atau merasa sangat sakit, ya, seperti itu, ya kan? Dan yang pasti jangan pernah mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri, salah, ya. Jadi kita itu tidak mengerti apa-apa. Mending kita selalu menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta, memohon bimbingannya, pertolongannya, dan petunjuknya, gitu. Cinta itu indah loh. Tapi kita kalau mencintai karena pengertian sendiri, endingnya luka. Ada kesuksesan nanti akan sudah setelah ini, kamu apapun yang terjadi akan sebuah keberhasilan di sisa tahun ini. Mungkin kesuksesan rezeki, mungkin kesuksesan dalam menghadapi segala hal, ya kan? Lalu sukses dalam perjodohan, lalu mendapat jodoh gitu, ya kan? Amin, amin.
Ada next of card, akan datang seseorang yang menawarkan cinta kepada kamu, memberikan cinta kepada kamu. Siapa itu? Belum terlihat, tetapi akan terjadi di tahun ini. Ini dari bagian dari takdir kamu di sisa tahun ini, ya. Tetap jadi dirimu sendiri, tetap berdoa, bersyukur dalam segala keadaan, selalu menyerahkan dan melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, kemudian menyerahkan, karena kuasanya hanya pada Allah. Kita ini hanya sebagai manusia itu bisa menjalani saja, tidak bisa untuk menentukan diri kita itu mau kemana. Maksudnya tidak bisa menentukan keinginan kita harus tercapai, tidak. Kalau kecuali ya cuma bekerja itu kamu bisa, itu pun harus melibatkan Tuhan, ya, karena semuanya tuh kehendaknya. Ibaratnya seperti daun yang kering di pohon gitu. Kalau Allah nggak mengendaki untuk jatuh, daun itu tidak ada jatuh, karena semua atas isinya. Termasuk juga daun yang masih muda atau bunga yang belum jadi buah, kalau Allah mengendaki bisa jatuh. Termasuk kita sebagai manusia, kita secinta apapun, sayang apapun, sekuat tenaga kita menjatuhkan diri, menjatuhkan banting tulang itu, mencari rezeki yang banyak yang besar, tapi tanpa doa, tanpa melibatkan Tuhan, semua sia-sia. Seperti itu. Ini sosok yang akan datang ke kamu, yang akan menawarkan cinta kamu adalah sosok yang bertanggung jawab, ya. Dan yang pasti kita juga harus berani mempertanggungjawabkan efek dari atau resiko dari bercinta adalah putus, ya. Resiko semuanya ada sebab dan akibat. Jadi kita tidak merasa dia nyakitin kamu atau kamu dindolimin, tidak usah. Tergantung diri kita sendiri juga, bagaimana kita mengelola diri kita, mengontrol diri kita, ya. Semoga betul ada orang yang akan datang menawarkan cinta ke kamu dan seseorang ini mencintai kamu, karena di sini ini karakternya, sosok ini adalah seorang berpotensi menjadi pemimpin baik rumah tangga atau apapun, atau status kerja atau apapun itu, status sosial, dan yang pasti dia bertanggung jawab dan sosok otoritasnya ini, ya. Tapi kamu nanti akan bisa menyesuaikan diri, karena di sini tadi aja memang inilah takdir yang harus kamu jalani, yang akan terjadi di sisa tahun ini. Oke. Di sini ada energi Gemini. Ada juga di sini energi Sagittarius, ya. Di sini juga ada energi Gemini, ada energi Pisces, juga di sini ada energi Virgo, ya. Kemudian juga di sini ada energi Cancer. Ini banyak energi yang bertebaran di sini. Kemudian ada Virgo kuat sekali. Kemudian ada energi Capricorn, ya. Kemudian di sini juga ada energi Leo, ya, dan ada Aries. Oke. Ya, sahabat semua, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran buat kamu, ya. Kalau yang nggak nanti mengalamin berarti ya ambil pembelajarannya. Ya, di sisa tahun ini, ya. Bisa Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya, sampai Januari, ya, akhir tahun itu sampai bulan Desember. Di sisa tahun ini yang sudah jadi takdir kamu. Oke, kita lihat pesan dari Sanamic Healing Oracle. Ada landasan apapun, ya, kita harus punya landasan alas untuk fondasi dalam hidup kita, termasuk dalam menjalin percintaan, dalam menjalin hubungan apapun itu. Ya, seperti itu. Harus punya landasan yang kuat. Tujuannya apa, mau kemana, mau bagaimana. Ada seksual energi, tentang sebuah kekuatan energi yang hidup, ya, kekuatan hidup ciptaan. Saat kamu bertukar pikiran dengan pasangan kamu, ya, itu sesuai hukum alam. Itu adalah niat untuk menciptakan, yaitu untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama
pasangan baru kamu nanti. Oke. Atau dengan pasangan kamu ya, tidak harus baru gitu. Ada kemarahan nanti akan terjadi tentang emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk karena kejadian ini ya. Ini untuk kamu ya, akan terjadi di hubungan ini nanti, karena ada yang ditinggal dan meninggal. Kalau kamu nggak jelas menontonnya, jangan sekali, berulang agar paham, agar tidak terjadi gagal paham. Jangan di skip, agar kamu bisa energi kamu tetap tersalur atau tetap tercurah. Di sini ada yang disebut dengan duality, dua konsep yang saling bertolak belakang. Ini ya, kenapa sampai ada yang meninggal dan ada yang meninggalkan dan tinggalkan, karena memang ada konsep yang bertolak belakang. Mungkin ya, kamu senangnya A, dia senangnya B, kayak gitu. Itu sebagai alasan tetap, dimana di sini ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, atau ada pencarian cinta lain, karena memang konsepnya atau di sini dua konsep yang berbeda gitu. Ada perjuangan, ada struggle. Kita harus berjuang. Hidup ini berjuang, karena hidup ini perjalanan. Hidup ini perjuangan. Hidup ini kenyataan, bukan cuma sekedar cinta-cintaan, sayang-sayang. Kenyataan, semua dengan resikonya. Dan cinta itu adalah perjuangan ya. Hidup itu adalah pilihan. Tidak bisa begitu saja mencari seperti yang kamu inginkan, bukan. Terkadang kita merasa bahwa ini yang saya inginkan, nggak bisa. Hidup adalah pilihan. Yang terbaik itu yang akan diberikan kepada kamu ya, karena Allah tidak memberikan yang kamu mau, tapi Allah memberikan yang kamu butuhkan, sekalipun kamu cinta banget ya, seperti itu. Kamu mau dia ganteng, dia cakep, udah itu jadi pacar kamu gitu loh, karena dia ganteng, dia cakep, dia sukses gitu. Tapi Allah Maha tahu loh, kamu itu membutuhkan yang seperti itu atau membutuhkan ketenangan ya, itu tentang ketenangan, tentang kebahagiaan, yang bukan yang cuman semu ya, karena biasanya kan ditinggalin itu. Kalau orang ganteng itu ya godaannya besar, kalau punya pacar ganteng godaannya seperti itu ya, ganteng, cantik gitu, ada pasti ada sisi lain yang membuat kita was-was kayak gitu. Sukses ya, pokoknya intinya ada. Dan makanya Allah tidak memberikan yang kamu mau, tapi memberikan apa yang kamu butuhkan. Kamu pasti mempunyai hubungan itu pengennya yang tenang, gak punya uang gak apa-apa, tapi tenang, tentram, saling bahagia, harmonis. Itulah yang Allah kasih ke kita, bukan seperti yang kita mau gitu ya. Oke, sahabat semua, semoga bisa menjadi motivasi. Ambil yang manfaat, yang gak manfaat buang aja, karena ini adalah personal reading, karena adalah general reading ya. Kamu nggak tidur kan? Kalau aku mancing ngomong seperti ini, salah ini begini, aku udah semua salah, berarti kamu nggak tidur. Mendengarkan video ini tidak tidur, atau menonton video ini nggak tidur. Oke, siap. Terima kasih. Oke, semua semoga bisa bermanfaat. Pasti kembali seperti itu. Oh ya, buat yang sakit, di akhir video saya mengatakan atau mendoakan bahwa yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan problem hidup, semoga berikan segera ya jalan atau keluar atau solusinya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera disemogakan ya. Ada di akhir, doanya ada di akhir, karena kadang-kadang sahabat bosen selalu pembukanya seperti ini. Oke. Ada kesalahan di kanda, sedang pada murah pisang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you all. Amin. Bye.